'Cause we'll be on a tightrope. Cause we'll be on a tightrope. Halo, Aira. Kita mulai dulu aja Eh, berdua apa gimana nih? Halo. Nunggu Anin sama teman aku lagi aja deh, Kak. Oke, boleh. Ya Oke. udah. Kak Cika share screen dulu aja ya. Oke. Oke, sambil nunggu. Hmm. Hello. Ada siapa? Aku Nah, Kak. Nindya. Nin, Kak Cika Hmm? baru selesai ngoding nih. Kita mulai dulu ya, berdua dulu aja lah kali ya. Nah, ntar. Kak Cika udah ngoprek-ngoprek sampai bikin dua versi. Satu lagi sampai bentrok pakai Google Colab saking takut dia nggak bagus. Tapi Kak Cika udah testing, Kakak, hasilnya oke. yang ini Kenapa nih? nanti bikin front end-nya kayak bikin website biasa aja kan? Iya, tapi Soalnya Kak Cika kemarin udah tuh, bikin tapi oh kakak udah bikin, kemarin aku bikin juga yang oke. kayak itu aneh, tapi belum selesai karena aku takutnya beda lagi gitu Nggak, front end-nya. iya nggak apa-apa. Jadi Kak Cika bikin prototype. Nanti berarti Nindya sama Aira sama Manda ya sesuaiin aja gimana. Cuman Kak Cika maksudnya nanti kan berarti Nindya bisa lihat oh ini nyambung ke sini nyambung ke sini. Ini kan Kak Cika bikinnya pokoknya standar aja gitu. Pokoknya Oh, ada ini ada ini ada ini. Nanti tinggal disesuaikan. Nah, yang mau Kak Cika point out itu sekarang adalah nih belum masuk aplikasi dulu ya. Kak Cika mau ngebahas dulu sih ini udah ketemu masalahnya ternyata ini kan
Kak Cika ambil sampel-sampel ya. Problemnya tuh kelihatannya dia nggak akurat tuh satu kemarin tuh labelingnya nggak ngurut. Tapi nanti sama sama timnya Nindya ganti aja namanya ya di codingnya. eh Terus ini resolusinya terlalu terlalu kasar. Ini tuh Kak Cika bikin sengaja gini ya. Karena biar cepet, kalau nggak lama banget ininya. Tapi kalau testing ininya sih bagus. Hasil hasil akurasinya dia udah 90%-an. Nah, yang mau Kak Cika tunjukin tuh, tar ya, tunjukin itu nanti baru app-nya ya. Jadi, ini tuh yang Kak Cika ubah itu datasetnya masih sama. Terus kelasnya kan ini ya, yang kemarin. Tapi kan nanti diganti aja nih pakai bahasa yang lebih familiar buat kita gitu ya. Terus, nah ini kan sebenarnya si datanya, makanya Kak Cika belum kerjain ya, ini masih 28 ke 28. Itu kenapa? Karena biar cepet. Kalau ini kita jadiin misalnya 128 ke 128, ini bakalan lama. Tapi nanti setelah ini mungkin Kak Cika mau coba develop yang lebih, maksudnya bikin mesin yang lebih detail gitu. Tapi ini secara umum ya. Nah, kemarin tuh dia cuman bisa nge-treat apa namanya? Ngedetect yang 4 aja tuh karena ada masalah sama labelingnya. Tapi Kak Cika udah benerin. Ininya sih masih sama ya, kurang lebih. Dibedain dikit lah, ditambahin beberapa layer gitu. Ngambil contoh gitu ya. Kita cobain model arsitekturnya. Asik, ada nambah lagi siapa? Satu lagi. Oh, ada Sakina. Oke. Mari kita enter ya. Oke. Gitu ya. Nah, jadi si modelnya ini udah sama Kak Joko udah di train nih. Oke, anggap oke deh. Udah jalan, udah dijalanin kayak kemarin. Udah dicek pixel-pixelnya gitu. Ini udah inputnya udah, si datasetnya udah. Cuman ini ya masih ya kelasnya ini namanya masih yang lama. Nah, sampelnya itu tuh kita kasih oversampling dikit biar kelasnya balance. Ingat gak minggu lalu Kak Cika bilang kelasnya tuh nggak balance gitu. Karena pincang yang kelas ini cuman sekian. Nah, ini tuh dibuat balance supaya mereka lebih fair gitu. Si machine learning-nya tuh lebih lebih fair dalam mendeteksi si penyakit untuk tiap label yang beda. Nah, ini kan epochnya cuma 15 nih Kak Cika bikin. Tapi dia eh loss sama akurasinya udah bagus. Walaupun confusion matrix-nya agak gini ya. Maksudnya kan yang bagus tuh confusion matrix tuh kan diagonal ya. Diagonalnya tebal gitu, gelap. Tapi ini gini karena ya gitu ya. Masih ada yang mesti kita optimize lagi. Nanti Kak Cika rapin lagi lah. Tapi gini lihat kalau kalau hasilnya, ya kalau kita lihat ya contoh ya. Dia masih masih kacau gitu. Tapi kenapa? Soalnya gambarnya resolusinya rendah. Nah, Kak Cika belum coba, baru beres tadi tuh aplikasinya. Belum coba kalau pakai gambar handphone. Nah, gambar handphone tuh resolusinya kan gede tuh. Khawatirnya tuh lama dia runningnya. Lihat ya, ini kayak sebenarnya dia prediksinya BKL gitu. Ya, yang merah ini dia salah gitu. Jadi yang bener tuh yang atasnya. Ini untuk setiap kasus. Yang bener cuman ini aja prediksinya. Kenapa? Kan kalian juga lihat ya. Si siapa namanya? Resolusinya kan kasar banget nih. Eh, jadi kalau kita apa ya, kita bikin lebih detail mungkin akan lebih bagus gitu. Nah, udah kan? Udah ya sampai situ ya, oke. Nah, terus Kak Cika bikin versi lagi. Nah, ini dia kan udah bikin tuh yang web kan. Nah, ini bagian HTML template itu kayak gini. Jadi ini dia sama semuanya ya. eh Terserah mau gimana. Ini Kak Cika cuma nyontohin aja. Jadi ini bagian-bagian CSS sama HTML-nya itu ada di sini semua. Dan memang masih jelek banget ya, masih template lah gitu. Tapi intinya tuh ada kamera gitu. Kita bisa pakai kamera. Kak Cika belum ngetes juga sih kameranya ini baru. Nah, sisanya tuh biarin aja. Jadi maksud Kak Cika gini, ini kan kalau styling terserah dong. Misalnya terserah ya kalian mau misalnya mau ganti bagian mananya, section mana, mau diganti fontnya, mau diganti warnanya, terserah. Jadi nanti misalnya Nindia udah punya setup,
Ya udah, tapi bagian ini jangan hilang si script ini. Ya kalau div ini HTML sama CSS-nya terserah atur deh gitu ya. Tapi scriptnya jangan hilang si JavaScript ini. Itu dia yang akan ngambil gambar dari kamera gitu. Jadi nanti dia bisa switch mau pakai front kamera, mau pakai back kamera gitu ya. Terus capture image, dia baca JSON-nya, nanti dia yang ngirim ke mesinnya gitu. Nah, ini ini juga biarin aja. Jadi nanti kalau kalian mau modif modif tuh bagian yang HTML sama ininya aja. Nah, ini tuh bagian yang kata Kak Cika ngonek ke machine learning. Jadi nanti dari si ini kan bentuknya gini kan, masih jelek kan? Kita bisa upload kan? Bisa start kamera, bisa capture, bisa ganti kamera. Ini umum umum aja gitu, secara umum aja terserah kalau mau dibikin lebih bagus. Ini mah ya gitulah Kalau template kalau banget. kita mau naro apa upload juga bisa nggak Kak? Naruh apa nih? Upload picture yang kayak dari foto kita aja terus kita nggak usah Ini foto langsung. bisa ini Oh, upload bet, tuh. oke oke. Misalnya apa ini gitu, misalnya upload ya, ketika upload. Nah, bisa dia nanti processing tuh. Tapi TikTok apa maksudnya ketika ngaruh terus dia BCC gitu. Apa sih gitu. Bisa nih ini udah jalan Oke Kak. ya. Jadi sebenarnya ini secara secara apa secara eksperimental tuh udah oke lah. Cuman kita masih harus optimasi lagi. Tapi kalau mobil dia udah jalan nih. Dia udah punya ininya. Kita mana sih dataset yang kemarin ya? Hmm, kita udah punya apa namanya mobilnya. Cuman mobilnya belum. Misalnya masih masih lemot lah, masih apa? Ntar sekarang tanggal berapa sih? 16 kurang 7 tanggal 9 berarti. 9 Maret ya. Apa di screenshot aja ya? Waktu itu Kak Cika nggak screenshot kan? Barbarin ya. Kita upload yang kemarin ya. Nah ini kan. Tuh liatin. Cakep nggak sih? Ya maksudnya oke lah. Tapi mind you ya. Jangan lupa ini resolusinya burem gini loh. Ini kan juga bisa disangka nggak tahu ini apakah ini semacam coklat chip cookies atau apa gitu kan ya. Tapi dia udah bisa detect misalnya oke nih melanotic navy whatever it is gitu ya kalian yang detailin. Dan dia bisa bikin prediction untuk tiap kategori gitu. Nah, sebenarnya ini bisa dicoba di sini. Ntar Kak coba ya. Ntar. Jadi nanti ya semua itu kan Kak Jika udah share kan ke Nindya. Ini tuh udah lengkap kerjaan kita di sini. Jangan sampai ada yang hilang. Jadi kalau Nindya mau ngoprek ini selalu download aja gitu. Jadi file masing-masing gitulah. Download notebook. Jangan ngoprek di sininya. Saya kalau di sini error kita kacau semuanya gitu. Ini udah running soalnya. Udah Kak Cika pasangin server juga. Nah, kan dia ada alamat ini kan ya. Ini Kak Cika coba di handphone ya. Aku coba di handphone ya. Tunggu aku coba di handphone. Mana alamatnya tadi? Aduh, mak loncat dia tadi. Sabar. Sebenarnya semua juga bisa, cuma Kak Cika gak tahu ya dia bakalan bentrok gak ya. HTTP copy. Copy ya. Ntar buka dulu Safari. Kita coba ya. Oke. Oke Bang, aku cuma membuka ini aja. Paste. Oke. Bisa nggak di sini? Kok gini sih? Copy out to clipboard. Sabar ya. Testing. Kok ke Google?
Nggak bisa, Ntar dulu gimana ya caranya? Oh gini aja lah, copy output. Can I just send it to myself ya? Hold on. Mana? Nggak bisa ya? Oh, I know. Ctrl C aja deh. Sabar ya. Ini harus gini. Ya kalau mau coba. Kalau kalian mau coba boleh sih, tapi nggak tahu ya dia bakal bentok nggak portnya. Ntar. Nah ini tuh di sini app kita. Sekarang dia mau nggak ya di sini paste. Oke. Visit site. Tuh bisa. Ntar lu, can you see this? Ya, Kak Cika tunjukin di layar ya. Siapa yang muncul kan di sini? Stop share coba gue. Kelihatan Kak? Kelihatan kan? Nah, Hmm. itu udah bisa tuh. Ntar, tunggu. Permasalahannya sekarang siapa yang punya? Sekarang coba ya. Upload bisa nih. Mau take foto bisa. Start kamera bisa. Ntar lu, share dulu. Kalau di situ juga pada cobain boleh. Ntar, sekarang start kamera nih. Allow ya. Nah, tapi dia ngadepnya ke sini, ke gue. Coba ya, biarin deh upload apa dong tangan ya. Apa ya? Apa dong, skin aja lah, any skin ya. Aku gak ada jerawat juga bro, gimana caranya bro? Aku skin aja, skin bare skin bro. Eh, udah, gak bisa Oh, capture-nya masih belum bisa, kenapa ya? Switch camera. Oh, switch camera bisa. Nice. Switch kamera bisa, tapi capture udah belum? Oh, bisa. Hah, I got detection result. And ini kayaknya oke deh. Jadi gini sekarang. Hold on ya. I'm going to screenshot dulu terus aku kirim ya. Switch kamera ya. Bisa gini juga kan? Saya gue gitu. Alamak, bisa ternyata dia 75 besar basal sel karsinoma. Terserah. Soalnya kan nih siapa gitu ya. Ntar ya aku kirim ya. Tenang. Kalian cobain bisa nggak coba? Nah, problem berarti sekarang gini. Kerjaan kita tetap banyak sih. Sebenarnya. Ntar. Kerja kirim ke chat ya. I'm going to send it to you all, okay? Tenang, bentar. Kita kirim di chat ya, sabar. Sabar dulu, sabar. Cuma emang jelek. Nah, kalau misalnya nanti ada pertemuan lagi, itu selesai nih, dia udah jadi. Terus misalnya mau Kak Cika suruh kita mau ngoprek, tapi udah berdasarkan yang kalian bikin websitenya. Nah, berarti nanti Kak Cika harus dikasih source code-nya biar bisa sesuai. Ya udah Kak Cika kirim ya. Nah, jadi kayak gini hasilnya. Coba deh, harusnya jalan deh soalnya itu runningnya di server nih ya. Kan dia pakai kamera depan. Ini kamera depan. Kamera belakang. Tuh kan dia bisa kamera belakang, bisa kamera depan. Jelek kali kan? Benci. Tapi aku terdeteksi loh sebagai nggak tahu apa gitu. Nah, sekarang berarti kan kerjaan kita
Ntar ya, sambil ini ya, sambil processing ya. Berarti ketika mau ngelis, kerjaan kita tuh satu, eh improving the machine. Ketika mau coba by adding resolution of the image. Tapi ngeri juga pertama, tapi cobain lah. The machine ya. Satu. Terus apa lagi? Terus tugas kalian oke. Rename the class names. Kak Cika mau investigate yang ini masih ragu-ragu yang ini yang dia tuh tunggu ya sabar. Yang tadi oversampling. Soalnya takut dia pengaruh juga. Jadi sebenarnya udah jalan nih mobil. Cuman belum kita tes gitu. Ini mobil bakal mogok nggak sih gitu. Terus majunya bener nggak? Terus ganti gigi bener semua belum dites ini. Nah, Kak Cika mau coba investigate the oversampling compared to the previous version without it. Gitu kan ya. Nah, 4, kalian mesti bantuin. Everyone should test the app and observe. Jadi pakai eh real data gitu ya. With real data uh, whether the app gives the correct result. Then from there kita bisa lebih improve lagi gitu. Kelima apa? Apa namanya? Implement the app design as have as planned before. Modify the HTML and CSS versions. Gitu. Oke. Nah, ini masih kayak gini kerjaannya. Nah, Kak Cika belum Nah, oke ya. Nah, sekarang kan berarti Kak Cika mau holy moly, cakep juga ya dia. Upload ya. Sekarang kita mau coba yang ini ya, tes dulu ya. Saat kamera dia bisa nggak ya? Allah. Oh, bisa deh. Bisa loh. Gitu ya. Switch kamera sama apa? Nggak bisa. Capture foto ya. Capture foto apa dong? Oh, hold on. Cika mau coba kasih gambar apa ya? Apa sih tadi? Tunggu ya, mau testing dulu. Hold on. Coba ya. Kita coba melanoma ya. Gambar melanoma ya. Melanoma. Melanoma tuh tai lalat, bukan sih? Apa sih? Lama. Oke. Enggak. Bukan cari dictionary. I need picture. Hah? Ih, jenis kanker kulit paling serius, bro. Oh, takut. Gimana ya caranya gue? Gini ya. Oke. Nah, sekarang kan gini. Ya. How do I do this ya? Biar deket ya. Alah, tambah ada pohon lagi. Benin keratosis katanya. Ya udah sih, tapi it work. Tapi ya gitu. Sekarang problemnya kita kan sebenarnya apa sih namanya? Iya, kalau capture berarti udah bisa. Jadi kita udah testing ya. Kamera handphone depan belakang bisa, kamera webcam bisa gitu. Nah, jadi kalian nanti bisa bikin apa coba di proposalnya bisa bilang gini, bisa bragging gitu. This app kan web app nih can be used on smartphone, bisa juga di orang. Jadi semua orang tuh bisa gitu.
nggak usah download app, asal ada browser bisa. Terus pakai kamera web juga bisa gitu. Cuman problemnya ya kalau dia gambarnya buram atau jelek, ya udah deh gitu. Pasti deteksinya juga nggak bagus. Nah gitu. Oke. Nah, sebenarnya eh ini kan sebenarnya nggak usah seribet ini kan. Nih ya, ntar kacik jelasin dulu ya. eh Apa namanya? Kalau CSS ya udah sih, itu mah harus rajin aja lah gitu ya. Tapi kayak ini misalnya, menurut Kak Cika sih, hmm, si simpelnya sih udah simpel ya. Maksudnya dia kan ini kan ya, div camera section ini kan yang bagian ini kan. Nih, kamera section nih. Nah, itu kan kalau kalau misalnya saya mau ganti nih, kamera section, itu kan ada button. Nah, berarti nanti setting-settingnya kan di sini nih. Mau ganti misalnya. Tapi kalau nggak salah kan ini dia udah punya tuh yang tampilan. Oh, iya one more thing. Kan Nindya bikinnya kan desain buat di handphone kan. Kalian udah bikin di handphone kan yang waktu itu. Nah, Iya, yang ini tapi kan. itu seperti prototype gitu, Kak. Nah, ini bisa juga bikin kayak gitu. Tapi dia itu responsif, Jadi, tar, tadi kamu pengen nunjukin dulu. Jadi, dia tuh di website bagus, di handphone juga bagus, tapi tone-nya tuh sama-sama yang itu. Lalu Di ya, mana adjust dia? gitu ya. Heeh. Tapi itu rada rada ngulik, itu rada. Tapi udah tenang, kita mobilnya udah jadi, tinggal ngechat sekarang kan, sama ngetes gitu. Kalau ini dia mana ya? Ini ya? Bukan. Enggak dong. Mana sih, Nen? 1 Maret kayaknya ya kita ya. Ini ya. Itu yang mana, Kak? Ini. Oh iya. Hah, berarti kan harus disesuaikan lagi. Tapi ini bagus sih, bagus sih. Cuma emang harus ya udah, berarti harus diadaptasi lagi kan. Ada start dulu. Nah, scan itu berarti take picture kan. Nah, ini berarti kan sebenarnya agak susah sih, tinggal bikin ya pakai HTML, CSS, bikin centang, cari contoh. Terus udah gitu kan. Nah, mungkin nih abis scan keluar hasil. Abis dari hasil baru nanya-nanya ini gitu yang kalian mesti pikirin tuh. Tapi dia bagus, maksudnya si desainnya udah cakep gitu. Cuma Kak, ya udah disesuaikan berarti. Nah, si scan ini kan juga mungkin bisa kayak ya udah 3 button kan, misalnya mau mau foto, mau atau mau upload gitu kan, atau misalnya mau switch kamera. Nah, tapi kan ini sebenarnya kalau dijadiin web app juga kan cakep ya maksudnya. Ya udah aja gitu. Jadi sekalian desainnya buat. Soalnya kan si ini juga yang kita bikin tadi mana sih? Ya, kok jelek ya. Ini emang emang standar banget sih. Ya kan kayak gini juga di webnya oke, di 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 mobile juga boleh lah gitu kan. Jadi ya ya gitu maksudnya. Cuma ini udah lumayan lah, dia udah kasih kasih template CSS-nya udah rapi gitu. Nah, taruh ini kecek-kecek dulu. Si tanggalnya kok nggak nyala ya? Nah, berarti itu tunggu ya. Tadi mau ngomong apa jadi lupa. Ini kan tunggu. Nah, ini padding-paddingnya cuman ya udah tinggal misalnya nggak mau buttonnya terserah. Ini kan di sini kan bagian upload. Ini upload section tuh berarti kan ini kalau pakai kelas upload section ini kan pakai perintah si HTML kan, accept image. Image-nya apa? Masukin handle image upload. Terus loading spinner buat apa bisa scrolling. Terus ini hasil kan. Nah, dia ngasih hasil berarti dia nggak ngambil gambar yang tadi kita kasih prediction. Nah, ini kan footer boleh diganti apa. Nah, ini nih yang jangan sampai dirubah tuh si JavaScript-nya karena dia yang ngambil gambar gitu. Capture image-nya.
Nah, ini ya gambar. Ya, tapi sih oke sih. Si gambarnya resolusinya gede ya. Berarti kita bisa rubah sih sebenarnya. Oke ya. Nah, eh nanti kan berarti di sini semua tuh gambar diubah. Nah, semua tuh gambar dirubah jadi 28 kayak 28 ini teh semuanya. Makanya sebenarnya hasil detection yang tadi tuh bisa jadi memang nggak presisi karena gambarnya sama dia di resize jadi kecil. Supaya apa? Supaya cepet. Nah, ini kan Kak Cika bang nambahin ya kayak predictionnya. Kalau saya kayak kemarin kan kita prediction, ingat nggak yang lalu? Predictionnya gini kan, tunggu, sabar. Kita banyak banget sih urusannya, sabar. Ini yang kita compare ya sama yang sebelum, sama yang minggu lalu ya. Minggu lalu tuh, eh ini kan masih error-error kan. Minggu lalu tuh dia detect, ini kan cuman gini loh ngedetectnya. Kan maksudnya ya udah sih gitu. Kemarin kan cuman ngetes aja ya, dia bisa predik atau enggak. Nah, kalau cuman predicted class aja 4 gini kan kita sebenarnya juga orang juga kurang yakin gitu ya. Kalau kita bilang nih kayaknya sih kemungkinan ini tapi kemungkinan lain dia bisa yang lain gitu kan. Nah, tapi ini memang bagus prediksinya. Kalian bisa perhatiin nggak sih? Ini yang Maka Cika selidiki. Kalau yang minggu lalu dia tuh confusion matrixnya tuh nggak confuse. Jadi confusion matrix tuh dia menggambarkan kedekatan antara ini kamera masih nyala udah biarin deh. Apa namanya? Confusion ini mau kita stop aja apa gimana ya? Biarin aja ya. Start kamera, upload image, switch kamera nggak bisa juga, udah biarin. Yang mana? Nih ya, ini lah gue tadi nunjukin yang mana? Oh yang ini ya kan, jadi dia itu bagus gitu, nggak confuse. Dia gelap di tengah, jadi nggak ada yang misalnya ya kan tadi kan kacil bilang kalau kayak gini tuh kalau dia diagonal berarti misalnya dia nih ya, kita prediknya dia 5, emang bener 5 gitu. Ini kalau ada di sini tuh berarti kita prediknya 4, padahal dia 2 gitu. Kelihatan nggak? Jadi kalau coding kita yang sebelumnya itu sebenarnya dia bagus, confusion matrixnya tuh dia nggak confuse gitu. Cuman dia cuman bisa detect 4. Nah, terus kan Kak modify tuh yang udah deh gue oversampling, gue rapiin segala macam, tapi siapa namanya? Si confusion matrixnya malah confuse. Nah, ini nih, confusion matrix tuh kalau warnanya gini, spreaded gini berarti udah jelas confuse. Jadi ketuker gitu. Jadi sebagian besar nih kalau dilihat ya, dia melanoma aja semua gitu. Karena dia gelap di sini, berat ke sini gitu. Jadi dia prediknya selalu ini aja gitu, berat juga. Makanya ini mau Kak Cika selidiki lagi. Cuman the good thing about this one adalah dia sekarang udah bisa predik berdasarkan dugaan kan. Jadi kayak dia bisa nih kan ada ininya gitu. Tapi enggak juga ya. Maksudnya Tapi Kak, BCC loh. kayak gitu 70. kan nanti yang pas kita ganti namanya eh namanya jadi kayak nama lebih Iya, lebih yang bisa di understand itu kan itu tetap view-nya kayak gini atau mau gimana Kak? terserah nih ya. Oh, oke. Kalau nama mah gampang aja tinggal diganti aja nih apa gitu kan. Tinggal di kelas names-nya aja itu nggak masalah sih. Cuman layouting nanti yang bakalan susah. Ini kan kayak gininya kan nanti paling jadi berubah kan jadi apa-apa gitu. Cuman ini bagus juga sih menurut Kak Cika soalnya yang menurut jadi gini loh, yang bisa kita duga gitu ya dari sini ya. Nih, ini kan nggak cuman pincang di satu gitu. Ada yang BKL some part BKL, some part MEL, some part NV kan. Yang di sini some part BCC, jadi maksudnya dia tuh merespon inputnya. Kebayang nggak sih? Kalau yang minggu lalu tuh kayak nggak respon kan, kayak lu dimasukin apa aja 4 aja terus gitu. Ngerti kagak sih sebenarnya gitu kan, kita jadi curiga. Nih coding gue Kak Cika jadi ragu gitu. Ini coding gue baca nggak sih? Tapi kalau dicek per pixel dia baca. Cuman dia kayak cuman
Nggak tahu, gue cuma tahu 4 gitu. Which is 4 itu sama kecilnya di rearrange lagi sih. Si 4 itu kalau nggak, nah ini Envy urutannya sekarang di urutannya Kak Cika urutin supaya sesuai karena kemarin itu sempat nggak ini, nggak sesuai gitu. Begitu. Nah, tunggu ya. Sekarang Kak Cika mau cek dulu. Nah, problemnya ini kenapa ya dia punya 28 ke 28 ya? Is it possible for us to make it higher resolution? Ini yang Kak Cika deg-degan tuh ini, oi. Bad newsnya sih gini guys, cia. Tapi bisa sih harusnya. Tunggu ya. Taruh, tuh. Tunggu, Kak Cika mau cek sesuatu ya, hold on. Kita tanya dulu ya, misalnya, how to detect the resolution for preprocessing. Tunggu ya, tunggu. Oh, oke. This is good. Oke, thank you. Nah, coba ya kita tes ya, kita tes ini dulu. Ini biarin dulu, kita copy ya. Tadi mau tes ya. Tunggu, sebentar. Where is the Kaggle? Ya Allah, kenapa rame banget ini yang ngebel. Sabar ya. Kita tadi nambahin apa sih? Ini kan. Kita coba ya. Dia berapa sih resolusinya? Masih mungkin nggak sih di? Oh, ini lagi ngeran yang tadi ya. Kita stop dulu ya, cancel run dulu. Oke, ini kita stop. Nah, sekarang kita ngejalan. Nah, ini number of pixel columns-nya 2352, total pixel values per image 2352. Resolusinya 14 kali 56. Dikali 3, 784. Calculation, detection. Oh. Oke. Tunggu. Kak Cika mau coba kalau kita nge-download. Sabar ya. Kak Cika khawatirnya gini. I'm worried that si datasetnya itu emang gambarnya nggak bisa lebih besar lagi resolusinya. Jadi udah kita pakai itu udah nggak bisa lebih bagus lagi. Ya udah gitu. Kecuali kalau kita mau ganti dataset, itu codingnya nanti lumayan lagi tuh. Ntar ya, Kak Cika mau coba kalau misalnya pakai ini aja, copy ya. If I have actual image ya. If I have actual image, so I'm going to try this one. Is it going to ask me for ini udah dan kan sekarang kalau ini oh apa ya, tunggu sebar. I'm going to find some picture ya, barbar aja ya. Barbar tuh ada di download ya, apa di desktop sih, screenshot. Siapa disconnect? Alamak, tunggu, sebar. Nah ini copy. Kok gitu sih? Get info. Tunggu ya, sabar. Ini ya. Tunggu dulu. Let me test dulu. Kok gimana sih caranya kok jadi lemot gue? This is how do I get info kan? Taunya dari mana? Ini kan
Udah gini deh. Download. Mau ya. Adjust. Ya itu pasti kecil sih. Ya, takutnya ini gimana ya? Udahlah, the best that we can do lah ini. Oh, oh, hold on, hold on. Sekarang kita tes ya. Oh, tunggu, testing masih ada waktu. Kak Jika mau coba ya? Kita pakai gambar ini ya, kita download ya. Kita tes lagi ya. Kita tes lagi ya. I'm going to download dulu ini. Gimana caranya ya? Oke. Itu kita coba ya beberapa data ya. Kita coba, kan minggu lalu gak berhasil tuh, minggu lalu. Sekarang kita mau coba nih. Kita ngambil gambar yang dia punya. Oke, ini. Coba ya 3 ya. Save image to download. Sama, udah 4.000. Ini deh misalnya. Alamak, ini apa? Hello, ting dong. Yang beda apa dong? Tunggu ya, sabar. Nah, yaudah ini deh. Oke. Ini masih jalan nggak? Upload image masih bisa. Oke. Download. Ini ya. Oke, nggak bisa. Kenapa? Kalau udah mati ya? Mau matiin dulu. Nyalain lagi. Tunggu, sabar. Jadi, nanti kalau misalnya kalian udah copy ya, cara ngerannya, ini adalah ke yang ini ya. Pusing dah. Yang ini nih. Yang bagian app detection yang udah ada HTML sama CSS-nya nih. Nah, ini yang atasnya tuh, udah lupa ya udah namain. Ini deh kasih ketandain deh. Gitu ya. Kita run. Nanti kalau udah di run, cek di sini di bawah. Ah, dia suka gitu, Tadi kasih ganti dulu. Portnya suka suka kepake. Kalau di refresh semuanya males. Mulai sabar. Nah, kalau mau cari ganti port itu di paling bawah. Nih, coba ganti ini. Iya Allah. Malah loncat dia, sabar. Sabar ya, 502. Apa sih? Where is the port? 501 dari 5001, 5000 udah dipakai. Ya udah pakai 5002 deh. Bisa nggak? Jangan bentrok lagi ya. Sabar. Kita run. Ketika mau testing dulu ya, 3 gambar itu. Hmm. Nih udah. Nah, kalau kita run, ini boleh loh kalau mau dicobain. Gimana caranya gue? Kalau kalian mau coba, semut. Semut. Upload.
Nah, ini tuh bener gak sih melanotic navy? Coba upload lagi. Tuh, kayaknya mah, kayaknya sih sounds good ya. Cuman Kak Cika tuh kayak gila gitu. Maksudnya, aja, I don't know which one yang mana gitu. Kayak, ya kita mendeteksi burung. Burung apa, tapi nggak tahu burungnya tuh yang mana gitu. Jadi kayak, jadi nggak bisa confirm ya, itu benar nggak ya gitu. Itu yang mesti kalian pikirin gimana caranya kita tahu. Sebenarnya, oke bentar ya. Tugas lagi berarti kalian satu harus ngecek. Kak Cika kan teknikalnya. Kalau secara keilmuannya, sebenarnya kita bisa nyontek. Tunggu. Aduh. Ini harusnya apa coba? Melanoma. Ya, melanotik lah. Itu kan melanotic navy. Apa sih melanotic navy? Oh, gini aja lah, biar nggak pusing. Tunggu ya. Gini lah, gini. Hold on. Ih, kok bawa tumis kangkung sih? Yang bener dong jam segini masak tumis kangkung. Please deh. Orang-orang ini. Apa gue gitu yang lapar? Berlian itu suka ngegeser. Sabar sayang sayangku. Sabar ya. I'm going to fit this to Google. Oh, oke. Tunggu. Ini menurut kalian make sense gak? Ini tuh, astaga, ini tuh sebenarnya harusnya apa sih? Nah, dia bilang kan NV. NV itu common benign melanotic. Ini kayaknya tai lalat biasa kan, 43%. BKL itu non-cancerous keratosylation. Ya, terus tapi dia agak berbahaya melanoma. Deadliest dia, dikit. BCC, the common form of skin cancer, slow growing, malignant, but rarely spread. Oke, let me try again ya. Yang ini ya. Nanti ketika kasih tahu contekannya. Nah, ini kan, ini tuh malah dianggap bahaya loh. Padahal kalau kata Kak Cika mah, ini mah tompel lah. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Maksudnya, ada kan orang yang lalatnya gede. Maksudnya kalau dia kelihatan cancerous tuh ada merah gitu. Ini mah kayak enggak. Cuman dia bilangnya melanotic navy. Oh, common deh, bener. BKL apa? Non-cancerous, bener loh. Melanotic, the deadliest cuman 17%. Oke loh ini. Kak, berarti yang ini cuman kayak buat yang melanoma gitu ya, nggak ada yang kayak em, kayak Cuman dia. luka eksim atau melanoma. Ah, nah, sekarang gini problemnya, Nin. If we want to add more labels gitu ya, kayak, Kak, tambahin dong jerawat misalnya. Atau misalnya, oke, karena penasaran dulu. Nanti Kak Cika jelasin. Akiek itu apa sih? Precancerous loh, ini bener sih kayaknya. BKL apa? Benign, non-cancerous, NV, dan benign melanotic, BCC juga iya. Common form of skin cancer, male sedikit. Oke, oke Nen, good question ya. Sekarang Kak Cika kasih tahu lagi. Kak, misalnya, eh ini kan datasetnya yang kayak gitu-gitu kan, yang emang kategorinya tuh ini kan. Makanya gimana? Ini. Jadi lebih ke kanker kulit gitu. Kalau misalnya misal ya, misalnya dia sama semuanya mau eh
mau jerawat deh Kak, ada kategori baru. Hah, let me explain ya. Nih ntar lu. Ini kan yang kita kerjain kan yang ini, yang skin disease ini ya. Nih ya. Kalau misalnya kita mau nambahin jerawat misalnya, apa coba? Bad use-nya. We have to add dataset segini banyak lagi gitu. Dataset Which yang is, sama gitu Kak. jadi kita harus punya foto jerawat 4.000 gitu, gimana caranya? Kalau misalkan kita ambil dari dataset lagi kayak kita cari Bisa. dari Oke, itu bisa. Nah, itu di other solusi ya. Cuman berarti harus hunting. Nah, nanti coding sih ngoding lagi berarti. Ya, Kak Cika, berarti kita harus cari lagi misal ya. Misal ya Kak Cika cari misalnya add, eh ini ya, add detection ya misalnya. Inilah ya. Nah, kita cari lagi dataset orang ada nggak yang punya mesin dia pernah ngetrain buat itu gitu. Nih contoh ini ya, kita cek ya. Bisa copy dan edit nggak sih? Jadi kita pakai mesin yang lain, tapi berarti kita harus satu ngetes lagi. Dua, eh ya mesti ngoding lagi. Taruh ya, coba ya. Tapi ini oke nggak sih? Dia hasilnya kayak gimana sih? Nah kayak gini. Kok dataset? Nah kayak gini tapi dia, nggak tahu tapi ya. Dia ngedetek jerawat. Jadi beda lagi kan implementasinya dia ngedetek iya, ada bukan ngitung deteksi. jerawat. Coba ya. Detecting skin disease. Misal ya, including jerawat gitu ya. Tapi jerawat sih nggak jerawat. Maksudnya jerawat tuh bukan disease lagi. Yang kata tahu si Glow Mix ini kali. Nah, kalau misalnya eh Nindya dan dan semuanya gitu ya. Gue nggak mau nih datasetnya terlalu horor gitu. Gue pengen ganti. Sebenarnya bisa pakai dataset ini. Nah, contoh, tapi problemnya gini. Kalau kita nyari di Kaggle, itu ada yang cuma dataset doang, Nin. Kebayang nggak? Codingnya belum ada. Jadi kita nanti bisa sih, tapi berarti nanti Kak Cika harus harus mindahin dari yang tadi disesuaikan sama dataset ini gitu. Kayak misalnya, Kak, aku punya mobil tapi bensin, sekarang mau ganti jadi listrik. Nah, berarti kan si mobilnya mesti Kak Cika develop ulang kan supaya dia kan segalanya kan jadi beda Oh, gitu. Kalau datasetnya beda, bensin sama listrik kan beda gitu. Itu mesti di. Nah, ini ada ya datasetnya, tapi kagak ada codingnya gitu. Nah, waktu itu Kak Cika ngambil yang gitu tuh karena ada datasetnya deh gitu. Terus gue apa namanya? Ada dataset itu codingnya bisa gue oprek deh gitu. Kalau dari nol banget kan pasti lama tuh. Nah, ini datasetnya kayak gini. Oh, ini ada nih jerawat. Tapi dia nggak satu titik gitu. Nah, bikin dataset gini kan juga susah ya. Maksudnya gitu. iya. Ini kan sepipi gitu. Nggak setitik gitu. Terus saya blackheads kan beda lagi. Ini kan lebih ke lumba komedo gitu misalnya. Ya kan? Nah, kalau misalnya kita yang yang paling horor tuh adalah kalau kita harus cari dataset sendiri, itu capek banget. Makanya cari kayak punya orang. Ini ada pores juga lagi. Pores kok nggak ada ya? Tuh, pori-pori. Terus ada juga, niat juga dia. Nah, iya dia punya kayak gini. Nah, problem lagi ngingetin ke dia sama semuanya. Dataset itu tuh nggak bisa, misalnya sebagian muka, sebagian pipi, sebagian tai lalatnya doang. Nggak bisa, harus semuanya sama tahu. Jadi itu tuh editing lagi. Misalnya kita punya 4.000 data nih. Terus beda-beda, pilih gitu. Lu mau muka semua, mau pipi semua, atau mau area aja. Nah, itu tuh harus di crop satu-satu. Nanti udah di crop satu-satu sih sebenarnya bisa
kasih Python, terus sama si codingnya, lu coba dong editin dia jadi resolusi sekian, formatnya kayak gini, bisa. Cuman misalnya nih ya, Kak Cika, misalnya, gue mau ngambil gambar ini, mau semuka atau enggak lah, sepipi misalnya, udah sepipi, berarti segini harus di crop gitu. Kalau enggak, cuman sedikit aja, pokoknya kelihatan keriput harus gini gitu. Dan itu harus sama. Kalau nggak sama nanti itu kocar-kacir pasti machine learningnya mumet gitu. Kayak kita ngajarin lihat gajah gitu, tapi lihatnya sekali buntutnya, sekali mukanya, sekali gede gitu kan. Anak kecil jadi bingung ya. Gajah teh kayak apa sih sebenarnya? Gue nggak lihat the whole patternnya gitu. Kak, terus Kak, kan kalau pakai Kaggle kayak gitu kemarin pas Mm. awal-awal tuh Manda sempat nemu kayak Ini. website lain gitu, iya yang ada langsung kayak gitu ya. Kalau kayak gitu gimana Kak? Hmm. Nah, coba Manda. Holy moly. Ini, tapi datanya cuma 3, 333. Nah, oke. Kalau datanya cuma segini, ini nggak bisa buat ngetrain satu. Kalau buat ngetes mungkin bisa, tapi kalau ngetrain nggak bisa. Liatin bentuknya gini, gimana? Hmm, Kalau dia kan kelihatan kan kalau 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 di dataset yang gini tuh mereka udah bentuknya udah seragam gitu. Muka-muka semua, ya kan? Itu makanya kayak gitu deh. Sebenarnya ini bisa, tapi nggak bisa buat ngetrain nih, ini mah. Kecuali misalnya bisa juga misalnya, tapi kalian capek banget tuh, lumayan juga. Misalnya mau nambahin jerawat nih, ya udah semuanya ngebrowse deh gambar jerawat. Udah gitu di save, di screenshot, masukin ke sini. Kita kan udah punya nih. Terus nanti kita train lagi. Tapi mesti Kak tambahin codingnya lagi. eh jadi mana ya coding coding kita tadi mana sih? Tunggu, sabar. Misalnya kita ke sini lagi ya. Ke sini, ke yang coding yang tadi kita punya ya, yang ini ya, yang ini dia ya. Nah, berarti kan ingat gak Amanda, waktu minggu lalu kita kan nambahin ya eh codingnya. Nah, berarti nanti kita nambahin di sini add input aja gitu. Bisa aja gitu. Jadi kita bisa, ini kan strukturnya gini kan, screen cancer, MNIST, Hamsra 10.000. Berarti kita nanti bikin lagi satu folder, misalnya images part 3 gitu. Terus nanti di codingnya kita bilang bahwa lu pakai part 1, part 2, part 3 buat training. Nah, terus kita tambahin deh obat jerawat. Kita tambahin jerawatnya gitu. Segitu banyak. Tapi kalian sanggup nggak misalnya seorang, maksudnya siapa aja nih sekarang? Seorang 1.000 gitu ngambil dari internet, kan bisa ada yang sama kan? Misalnya Nindya 1.000, Aira 1.000, Manda 1.000, Sakina 1.000, Edan itu udah gila loh itu nyarinya. Misal ya, nggak, Kak sanggupnya 100, boleh mau dicoba. Kalau mau dicoba. Misalnya, yuk kita cobain. Tapi kumpulin dulu dataset, nanti Kak Cika yang bantu ngoding. Tapi satu hal lagi sebelum udahan. Ini kita harus bikin ini. Kita harus ngegenerate CSV-nya nih bisa sih sebenarnya. Tapi em, ada yang harus kita kayak gini nih. Misalnya jerawat ya. Nah, si jerawat ini harus kita masukin eh, kayak gininya, data tabelnya, data ID, image ID-nya, terus DX-nya apa. Terus ininya tuh kita harus ngikutin dataset yang udah ada, kebayang gak sih? Itu kayak misalnya apa ya? Kayak misalnya kita punya mesin kopi, terus dia spesifik nge-grindnya tuh harus medium gitu. Nah, udah kita harus ikut gitu. Ini terus kita tambahin lagi. Jadi kalau metadatanya nggak kita add, ada besar kemungkinan dia nanti jadinya nggak apa ya, nggak seperti yang kita mau gitu. Ya ada adjustment lah yang mesti kita buat gitu. Just for you to know the difficulties gitu kalau mau nambahin. Kenapa Kak Cika pakai Kaggle? Karena ada datasetnya. Nah, sebenarnya kan kalau coding nggak usah pakai dataset, coding doang nih ya, kan pakai Google Colab gitu. Terus kita bisa juga misalnya pakai dataset yang kita punya sedikit aja di train. Iya, tapi dia nggak akan pinter gitu. Itu kayak orang mau S3 kan dia baca buku masih banyak gitu. Ini juga gitu. Jadi problem kita tuh di machine learning pasti pasti mesinnya gitu.
Makanya kita pakai pre-processing ya, yang udah ada. Tapi kan kalau pre-processing belum ada, kan kalian justru mau ngasih ide baru kan? Bisa aja misalnya ada orang yang, gue udah punya kok mesin yang bisa deteksi kulit dari jerawat sampai apa. Udah jadi nih tinggal lu download gitu. Ada yang gitu bisa. Cuman cari kasus yang sama susah. Dan lagi kalau dia udah mikir gitu, kita jadi nggak bisa ikut lomba kan. Orang lain berarti udah pernah bikin gitu. Itu loh problemnya. Problem between the technical things and the dataset things gitu. Oke, sip ya. Oke, Kak. Gitu. Jadi itu ya, jangan lupa semua coding ada di sini. Udah berhasil semuanya. Tinggal pikirin yang ini yang Kak Cika bilang. Dan kalau saya kalian berpikir bahwa oh gue mau nambahin satu label lagi, maksudnya satu kategori lagi, then we have to find misalnya, ternyata Kak aku nemu dataset jerawat, misal ya jerawat ada 4.000 tapi di direktori lain. Itu mesti kita kawinin tuh, maksudnya harus dicocokin lagi gitu. Misalnya dia hitam putih, ini berwarna, gimana? Oke, kalau itu hitam putih, formatnya sama nggak? Misalnya, oke ini PNG, ini JPG bisa nggak ya gitu? Itu harus kita adjust lagi gitu. Secara teknikal tuh emang sedetail itu. Begitu teman-teman. Oke, yaudah ya. Pokoknya semua ada ya. Selamat semangat. Nggak ada yang mau nanya. Udah mau Itu aja Kak, nanti kalau nanya aku chat aja. Oke, sip. Thank you ya all. Makasih See you. Kak. Makasih Thank you, Banda. Makasih Kak. Aira. Thank you, Thank you, Makasih Kak. Syafina. Dadah. Dadah, Makasih Nadia. Kak. Dadah.